Perkenalkan, nama saya Clemency Klasa Dominic Gradea, NIM saya 2011-7008. Saya dari Universitas Trilogi. Hari ini saya akan membahas tentang problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah. Materi yang akan kita bahas yang pertama kali adalah pengertian dari problem based learning. Yang kedua adalah tujuan dari problem based learning. Yang ketiga ada ciri-ciri problem based learning. Yang keempat ada langkah-langkah problem based learning. Yang kelima ada kelebihan problem based learning dan kekurangan dari problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini adalah pendekatan pembelajaran di mana pendidik ini menyajikan masalah sehingga membuat peserta didik ini terangsang untuk belajar dengan cara diskusi, kerja kelompok, dan juga membuat peserta didik ini lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, materi kedua yang akan kita bahas adalah tujuan. Tujuan yang pertama ini adalah membantu siswa mengembangkan keterampilan penyelidikan dan pemecahan masalah. Jadi karena peserta didik atau siswa ini diberikan masalah oleh pendidik, maka siswa ini harus mencari tahu mengapa masalah ini terjadi, bagaimana masalah ini bisa terjadi, dan juga harus memberikan solusi atau pemecahan masalah agar masalah ini dapat selesai dengan cara seperti apa solusi yang bisa diberikan oleh sang anak dan apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah memberi kesempatan kepada siswa mempelajari pengalaman dan peran-peran orang dewasa. Karena masalah yang diberikan, maka sang anak ini mempelajari pengalaman-pengalaman yang orang dewasa pernah alami dengan masalah yang diberikan dan juga bagaimana orang dewasa ini bisa menanggapinya. Yang ketiga ada memungkinkan siswa meningkatkan sendiri kemampuan berpikir mereka dan melatih siswa ini menjadi mandiri. Jadi karena masalah yang sudah diberikan oleh guru, maka membuat siswa ini berpikir lebih luas daripada anak-anak seumurannya dan berpikir lebih dewasa bagaimana sih masalah ini bisa terjadi dan solusinya, dan juga membuat anak ini mandiri karena anak ini bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu. Selanjutnya ciri-ciri dari problem based learning. Jadi ciri-ciri problem based learning ini yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar dengan modal problem based learning ini dimulai dengan pemberian sebuah masalah. Jadi yang pertama adalah guru ini memberikan masalah. Yang kedua itu masalah yang disajikan ini berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. Jadi masalah ini berkaitan dengan apa yang pernah dialami mungkin atau yang pernah terjadi dalam kehidupan anak, dan ini harus bersifat nyata atau pernah terjadi gitu, atau yang berhubungan sangat berkaitan dengan sang anak. Yang ketiga adalah mengorganisasikan pembahasan seputar disiplin ilmu. Yang keempat adalah siswa diberikan tanggung jawab yang maksimal dalam membentuk maupun menjalankan proses belajar secara langsung. Jadi sang guru memberikan tanggung jawab untuk sang anak ini bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan proses belajar yang ada gitu. Yang kelima adalah siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil. Jadi untuk menyelesaikan masalah, siswa ini diberikan atau dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh pendidik. Yang keenam adalah siswa dituntut untuk mendemonstrasikan produk atau kinerja yang telah mereka pelajari. Jadi sang anak ini dituntut untuk melaksanakan kinerja yang telah mereka lakukan atau mempresentasikan, menjelaskan apa kinerja yang mereka pelajari gitu. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah problem based learning ini ada 4. Yang pertama penyajian masalah. Nah, di penyajian masalah ini peserta didik diberikan suatu masalah, lalu guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan apa yang diperlukan, dan juga guru memotivasi peserta didik agar peserta didik lebih semangat dalam pembelajaran. Dan peserta didik ini harus terlibat pada aktivitas pemecahan masalah agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan arah dan tujuan secara akurat. Yang kedua adalah diskusi masalah. Nah, di diskusi masalah ini peserta didik mendiskusikan masalah dalam kelompok-kelompok kecil yang sudah dibuat, lalu mereka mengklarifikasi fakta-fakta suatu kasus, kemudian mendefinisikan menjadi suatu masalah. Dan mereka ini memberikan gagasan-gagasan dengan berpijak pada pengetahuan yang mereka pahami sebelumnya. Dan juga mereka mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta apa yang mereka kurang ketahui atau mereka tidak ketahui tentang masalah ini. Selain itu, mereka juga menelaah masalah tersebut dan mereka menyusun suatu rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan di problem based learning ini, guru hanya menjadi guru memfasilitasi kegiatan
agar dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah penyajian solusi dari masalah. Nah, di langkah ini peserta didik ini menyiapkan atau merencanakan solusi dari masalah tersebut dan memberikan atau berbagi tugas dengan temannya. Yang keempat ada mereview. Nah, di langkah ini peserta didik dan pendidik atau guru melakukan review atau hal-hal apa dalam penyelidikan ini yang kurang atau yang sudah baik, dan dalam langkah-langkah yang sudah mereka lakukan ini, proses yang mereka gunakan apa, atau kelebihan atau kurangnya penyelesaian masalahnya ini di mana, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan dari problem based learning. Nah, kelebihannya yang pertama ini, siswa ini didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata, karena mereka sudah diberikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka secara nyata, maka mereka ini memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah pembelajaran ini berfokus pada masalah, sehingga materi yang gak ada hubungannya ini tidak perlu dipelajari oleh siswa. Dan hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. Jadi karena pembelajaran yang diberikan hanya satu masalah aja, jadi yang tidak berhubungan dengan materi ini tidak dipelajari oleh siswa, ini membuat peserta didik ini mengurangi bebannya. Yang ketiga adalah siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Karena kan mereka untuk menyelesaikan suatu masalah tidak hanya dari mereka sendiri, tapi menggunakan sumber-sumber lainnya seperti pengetahuan, perpustakaan, internet, wawancara dengan orang-orang sekitar, dan observasi. Jadi mereka ini sudah terbiasa untuk menggunakannya. Yang keempat ada siswa ini memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Jadi karena mereka sudah diberikan masalah dan mereka menanggapinya, jadi mereka bisa menilai kemajuan belajarnya ini bagaimana. Yang kelima adalah siswa ini memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Jadi mereka ini sudah terlatih untuk berkomunikasi dengan untuk menyelesaikan suatu masalah ini kan tidak hanya diri mereka, jadi mereka melakukan wawancara, melakukan observasi, dan ini membuat peserta didik ini lebih tanggap atau lebih baik secara kemampuan komunikasi dan juga diskusi, dan saat presentasi mereka sudah terlatih cara berbicaranya. Yang keenam adalah kesulitan belajar siswa secara individual ini dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Jadi kalau misalnya peserta didik ini kesulitan dalam pembelajaran secara individual, maka peserta didik ini dapat menyelesaikannya dengan kerja kelompok. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari problem based learning. Jadi kekurangan yang pertama adalah jika siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah ini dapat diselesaikan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Jadi kalau misalnya mereka kayak tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah atau nggak percaya kalau misalnya saya bisa loh menyelesaikan masalah ini, maka mereka tidak akan mencoba. Yang kedua adalah keberhasilan strategi pembelajaran ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan, karena problem based learning ini kan suatu masalah, jadi guru atau pendidik ini harus mencari tahu apa masalah yang dialami berhubungan dengan peserta didik, dan ini guru ini harus mengobservasi lebih lama, dan juga peserta didik ini mencari tahunya juga lebih lama karena mereka mencari tahu dari internet, dari buku, wawancara, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang ada atau dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang keempat adalah dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Nah, karena kan dalam suatu kelas ini siswa memiliki tingkat kecerdasan atau pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, maka hal ini jika guru tidak tanggap untuk menyelesaikannya secara baik, maka ini akan menjadi kesulitan yang akan dialami oleh siswa. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.